Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini 10 Maret 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sebelum kita merenungkan kedua bacaan yang gereja berikan kepada kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, di awal pagi hari ini Engkau selalu memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami, menghayati di dalam kehidupan kami sabda-Mu. Tuhan, inilah diri kami, semuanya kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sikap sombong, sikap iri hati, sikap rakus adalah sebuah bibit kejahatan. Bila bibit tersebut dipelihara dengan baik, maka akan menimbulkan buah-buah rantai kejahatan yang lebih banyak lagi. Sama yang terjadi kepada ke-11 saudara-saudara Yusuf di dalam bacaan hari ini. Saat itu saudara-saudara Yusuf mengira bahwa Yusuf lebih dikasihi oleh ayah mereka daripada mereka sendiri. Ke-11 saudara-saudara Yusuf. Pada akhirnya mereka iri hati. Akhirnya dari iri hati itu muncullah niat-niat jahat di antara saudara-saudara Yusuf. Mereka kemudian membenci Yusuf, kemudian memukuli Yusuf, lalu membuangnya ke dalam sumur, lalu menjualnya kepada Khalifah Ismail pada saat itu. Ini karena iri hati yang muncul di dalam diri saudara-saudara Yusuf. Maka hati-hati, kalau kita memiliki sikap iri hati, maka bibit-bibit kejahatan yang lain akan segera muncul. Hal yang serupa kemudian dijelaskan oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana tentang penggarap dan juga pemilik kebun. Ya. Pemilik kebun sudah memberikan atau menyewakan kebunnya itu kepada para penggarap. Dan ketika musim menuai sudah tiba, musim petik sudah tiba, akhirnya para pemilik kebun itu atau pemilik kebun itu mengutus utusannya, hamba-hambanya kepada para penggarap-penggarap. Tetapi apa yang terjadi? 2 kali pemilik kebun mengutus utusannya, hamba-hambanya kepada para penggarap kebun itu, tetapi para penggarap kebun itu kemudian memiliki sikap rakus, akhirnya memukuli, kemudian dia juga menyiksa, menangkap utusan-utusan dari pemilik kebun itu. Karena tidak berhasil, akhirnya apa yang terjadi? Pemilik kebun itu mengutus anaknya sendiri dengan alasan bahwa anaknya akan disegani. Tetapi apa yang terjadi? Karena kerakusan, karena keinginan untuk memiliki kebun tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Anak dari pemilik kebun itu sama, mengalami nasib yang sama, dipukuli bahkan dibunuh. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau kita memiliki sikap tamak, sikap rakus, maka semua atau segala sesuatu akan dikerjakan untuk memenuhi keinginan hati, kerakusan hati, nafsu atau hasrat yang tidak baik itu. 2 bacaan hari ini mengajarkan kita tentang hal tersebut. Hati-hati dengan ketamakan, hati-hati dengan iri hati. Jangan sampai pada saatnya kita membuahkan niat-niat jahat yang justru menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Dan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Kerajaan Allah berarti Allah benar-benar meraja di dalam hati kita. Tetapi kalau kita lebih cenderung mengikuti sikap-sikap jahat, iri hati, dengki, maka itu semua akan mengakibatkan kita tidak memiliki kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu akan menjauh dari diri kita. Maka segala rahmat Tuhan, segala berkat-berkat Tuhan itu kita tidak dapatkan oleh karena kita menolak Tuhan sejak awal, karena kita menolak Tuhan melalui perbuatan-perbuatan jahat kita. Maka hati-hatilah dengan sikap iri hati, hati-hati dengan sikap kesombongan, karena itu akan membawa kita, menjerumuskan kita kepada kejahatan-kejahatan yang selanjutnya. Maka
Mari kita jaga diri kita, jaga hati kita, jaga diri kita di hadapan Allah agar hati kita ini tetap terarah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memelihara kami, menyirami kami dengan sabda-Mu, sehingga benih-benih sabda yang ada di dalam hati kami, di dalam benak kami, di dalam akal budi kami boleh tumbuh subur oleh karena daya ilahi-Mu, oleh karena terang sabda yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kini kami persembahkan seluruh hari kami, diri kami kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.